Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mega Putri. Saya dari jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan permainan saya yang berjudul Lompata. Lompata sendiri yaitu bermain lompat tali. Lompat tali sudah menjadi mainan favorit anak-anak ketika pulang sekolah dan menjelang sore hari. Lompat tali ini biasanya diikuti oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk tali yang digunakan berasal dari karet gelang yang sudah disusun atau dianyam. Permainan ini cocok untuk anak yang berusia 5-6 tahun atau TKB. Permainan ini termasuk kategori dalam aspek perkembangan motorik kasar. Permainan lompata ini termasuk dalam tahapan bermain kooperatif supplementary play, yaitu saat anak bermain bersama secara lebih terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling mempengaruhi satu sama lain, serta menjalankan peran satu sama lain. Anak bekerja sama dengan anak lainnya untuk membangun sesuatu, terjadi persaingan, membentuk permainan, dan biasanya dipengaruhi oleh anak yang memiliki pengaruh atau adanya pemimpin dalam bermain. Permainan ini memiliki dua tujuan khusus. Yang pertama memiliki dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya yaitu melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan kecerdasan kinetik pada anak. Permainan ini dimainkan dengan lompatan-lompatan yang juga dapat menghindari resiko obesitas. Untuk tujuan umumnya ada dua. Yang pertama, melatih kecermatan anak untuk dapat melompat tali, terutama pada posisi tinggi. Kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan lompatan yang harus dilakukan akan sangat membantu keberhasilan anak melompat tali. Yang kedua, menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi ini, anak belajar bersabar, menaati peraturan, berempati, dan menempatkan diri dengan baik di antara teman-temannya. Menurut Harsono, pada tahun 1988, lompat tali adalah salah satu cara yang praktis yang bisa dilakukan untuk mengawali latihan serta guna pembentukan otot pada bagian tubuh tertentu. Permainan ini dapat memberikan pengaruh besar untuk membentuk otot pada paha dan betis. Semakin sering melakukan lompatan, maka otot betis, paha, dan perut akan terbentuk. Dengan demikian, kekuatan otot akan terstimulasi dan terbentuk dengan sendirinya. Untuk bahan yang digunakan dalam permainan ini yaitu karet gelang. Karet-karet tersebut bentuknya bulat dan banyak ditemukan di pasar. Untuk langkah pembuatan lompata ini yaitu karet-karet gelang dianyam memanjang. Cara menganyamnya dengan menyambungkan dua buah karet pada buah karet lainnya hingga memanjang seperti ini. Sambung seperti ini. Sambung lagi. Masukkan. Seperti ini. Ini tinggal dimasukkan saja.
di tengah-tengahnya. Nah, lalu tarik. Nah, ini. Nah, anyam hingga cukup untuk bermain lompatah ini. Langkah permainannya, permainan lompatah ini tergolong cukup sederhana karena hanya melewati anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Untuk peraturannya sederhana, jika anak dapat melompati tali karet tersebut, maka anak akan tetap menjadi pelompat hingga permainan selesai. Namun apabila gagal melewati karet ini, anak tersebut harus menghentikan posisi pemegang tali hingga ada pemain lainnya yang juga gagal dan menggantikan posisinya. Aturannya, yang pertama, aturan untuk bermain lompatah ini, yang pertama, anak harus melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemegang tali dan siapa yang akan melakukan lompatan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan melakukan lompatan. Setelah itu lompatannya akan dimulai dari tingkatan paling rendah, yaitu setinggi mata kaki. Setelah itu dilanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi, pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk pemberian reward diberikan ketika anak berhasil melalui setiap tingkatan pada lompatah ini. Pemberian reward dapat diberikan dalam bentuk bintang atau dalam bentuk pujian seperti "wah kamu hebat", seperti itu. Untuk pemberian punishment yaitu ketika anak gagal melewati tingkatan dalam permainan lompat tali. Sanksi yang harus dilakukan anak ketika gagal melompat yaitu diberikan emoticon sedih dan menggantikan posisi pemegang tali. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan lompat tali dapat melatih motorik kasar dan yang dapat bermanfaat untuk membentuk otot dan fisik yang kuat, serta mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Dengan permainan ini, guru dapat mengevaluasi dalam perkembangan fisik motorik anak, seperti meningkatkan kelincahan anak. Hasil dari evaluasi akan diberikan kepada orang tua. Untuk lompatah sendiri ini terinspirasi dari jurnal internasional yang berjudul Weighted Jump Rope Handle yang ditulis oleh James R. Donoghue dan Greenhill Kastatic Khalif. Perbedaan dari permainan yang ditulis oleh James dan Greenhill dengan permainan lompatah yaitu permainan yang ditulis oleh James dan Greenhill melakukan permainan dengan cara memutarkan karet gelang, sedangkan pada lompatah karet gelang hanya dilompati saja, tidak diputarkan. Lompatah sendiri ada tingkatan, misalnya setinggi mata kaki. Untuk perbedaan lainnya yaitu terletak pada bahan yang digunakan. Untuk permainan yang ditulis pada jurnal James dan Greenhill menggunakan
tali plastik, sedangkan pada lompatan ini menggunakan karet gelang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sak video.